Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 13 Agustus 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya di sini juga Panopal juga diantarkan oleh Dewa sama Nana sampailah ke rumahnya. Lalu di sini Panopal juga langsung didudukin dan di sini Dewa sama Nana juga dia sangat panik. Dia melihat Panopal dia cuma bengong aja dan enggak lama kemudian di sini Panopal juga dia ngigau. Dia juga ngomong-ngomong kepada para buana. Dia juga sudah ngomong kayak gitu. Nana juga dia ngomong kepada Dewa. Dia juga sangat kaget. Di sini Nana sama Dewa juga dia mendengar omongannya Panopal yang ngomong sendiri. Dia juga langsung Nana juga ngomong kepada Dewa, "Ini bagaimana Mas?" kata Nana kepada Dewa. Singkat cerita, Nana sama Dewa juga dia buru-buru pulang karena kotak yang berisi berlian itu masih ada di atas kasur. Takut kenapa-napa. Di sini Dewa sama Nana juga pamitan kepada Panopal yang lagi bengong. Lalu Nana sudah pamitan, di sini Panopal juga dalam batinnya dia ngomong, "Ada apa dengan Dewa sama Nana kok buru-buru pulang?" kata batinnya Panopal. Lain lagi di sisi lain di penyapa Fajar di sini Jack Angel juga suruhan si Kevin akan merusak eventnya Fajar. Lalu sini terlihat oleh si Alia si Hilet Atel. Lalu si Alia si Atel juga dia melihat ada wanita itu, dia juga langsung mendekati rombongan Cakarping. Dia juga suruh mengintai perempuan itu. Lalu rombongan Cakarping juga dia mendekati perempuan itu. Lain lagi di sisi lain di sini Dewa sama Nana juga sampailah ke kontrakan. Pas sampai ke kontrakan, kotak yang berisi berlian ditaruh di atas kasur juga tidak ada. Pas lagi panik, datanglah Neta membawa Junior. "Ada apa ini Dewa Nana?" kata Neta. Oh, Dewa juga dia ngomong kepada Neta, dia juga tidak mengasih tahu. Pas dia lagi ngomong dia melihat Junior lagi memegang kotak yang berisi berlian itu. Dia juga sangat kaget dan senang. Lalu di sini Dewa ngomong kepada Nana, dia juga harewosan. Lalu di sini pas Nana sama Dewa yang lagi bisikan, di sini juga Neta juga nanya, "Ada apa sih bisik-bisik?" kata Neta. Lalu Nana juga dia menyuruh kepada Neta suruh istirahat. Lalu Junior juga langsung dibawa oleh Nana dan di sini Nana juga langsung mengambil kotak yang berisi berlian itu yang dipegang oleh Junior. Lalu kotak itu juga langsung disimpan oleh Dewa. Lain lagi di sisi lain di eventnya Fajar di sini si Kevin yang lagi menyamar dia menunggu hasil kerjanya Black Angel. Dia juga sangat yakin bahwa eventnya Fajar akan hancur. Lalu tiba-tiba di sini juga motor yang dikendariannya juga yang diputusin tali remnya oleh rombongan Black Angel juga mengalami kecelakaan. Lalu kliennya Fajar juga di sini sangat marah dan ditambah-tambah dikompor-kompori oleh si Kevin. Lalu di sini kliennya Fajar juga di sini sangat marah kepada Jihan dan dia juga akan menuntut kepada Fajar. Lalu di sini dia juga langsung pergi dari hadapannya Jihan. Pas di sini Jihan lagi panik, datanglah si Alia Seattle dan dia juga menceritakan semuanya kepada si Alia Seattle. "Itu tenang, kamu jangan panik," kata si Alia kepada Jihan. Dia juga langsung pergi. Lalu di sisi lain si Kevin juga dia dalam batinnya, "Mau apa yang mau kerjakan oleh si Alia, saya harus mengikuti Alia," kata batinnya si Kevin. Lain lagi di sisi lain di rumahnya Panopal, anak buahnya Panopal juga dia yang sangat khawatir melihat keadaan Panopal yang bengong aja. Di sini Panopal yang lagi kasmaran kepada para buana. Lalu anak buahnya Panopal juga tidak banyak basa-basi, dia juga pergi ke rumah sakit dan di sini sampailah ke rumah sakit. Pas sampai ke rumah sakit di sini anak buahnya Panopal juga dia akan membawa perawat dari rumah sakit untuk merawat Panopal di rumahnya. Lalu di sini di belakang Tante Saras yang tidak sengaja dia mendengarkan pembicaraan anak buahnya Panopal, dia juga langsung menghampiri anak buahnya Panopal. Lalu di sini Tante Saras juga ngomong kepada anak buahnya Panopal. Lalu di sini anak buahnya Panopal juga dia mengatakan semuanya kepada Tante Saras dan Tante Saras juga dia akan ikut sama anak buahnya Panopal untuk membesuk Panopal. Lain lagi di sisi lain di sini para buana juga sampailah ke rumahnya dan dia juga marah-marah gara-gara tanah Neratu yang di Karawang ada yang menjual. Dia juga sangat murka banget
Pas di sini para buana juga lagi ngomong yang sangat murka. Kalau ketemu orang yang telah menjual tanahnya di Ratu, saya akan penjarakan dia sampai membusuk, kata para buana. Di sini di sisi lain, Ika yang mendengarkan omongannya para buana, dia juga sangat panik. Dia juga dalam batinnya ngomong, saya kalau ketahuan pasti saya akan masuk penjara. Saya tidak mau itu terjadi, kata batinnya si Ika. Gak lama kemudian di sini si Ika juga langsung pergi dari tempat itu, dan gak lama kemudian pas dia mau pergi, dia tidak jadi ada Silipia sama si Brokokoni. Lalu Silipia juga dia menyuruh kepada para buana, dia menyuruh detektif dan untuk mencari tahu siapa yang telah menjual tanahnya Neratu, kata Silipia. Di sini juga si Ika juga tambah panik karena para buana dia akan menyuruh detektif. Di sini juga dia juga sangat panik. Lalu si Ika juga sudah mendengarkan pembicaraannya para buana sama Silipia, dia juga langsung pergi dari tempat itu. Gak lama kemudian pas si Ika sudah pergi, datanglah Nana ke rumah buana. Lalu terlihat Nana juga langsung menghampiri para buana yang lagi ngobrol sama Silipia dan si Brokokoni. Lalu Nana juga dia ngomong kepada para buana, dia minta maaf gara-gara Junior dia masuk rumah sakit. Dia juga para buana juga memaafkan Nana, dan Nana juga ngomong lagi kepada para buana menceritakan bahwa keadaannya Panopal gara-gara kejadian tadi. Di sini para buana juga sudah mendengar omongannya Nana bahwa Panopal dia tidak mau makan dan dia juga menghulang terus. Dia juga sangat kaget. Lalu di sini Nana juga sudah menceritakan semuanya. Terlihat para buana juga dia ngomong kepada Nana, dia juga minta diantar ke rumahnya Panopal untuk membesuk Panopal. Lalu di sisi lain si Nurul Tunjung si Brokokoni di sini dia juga ngomong sambil dia tertawa-tawa, ini bau-baunya ada yang lagi jatuh cinta, kata si Brokokoni. Lalu para buana juga dia tidak menghiraukan omongan si Brokokoni, dan Bu Para juga ngomong lagi kepada Nana, bagaimana kamu mau mengantar mama ke sana, Nana, kata para buana. Nana juga sangat senang, dan di sini para buana juga ngomong kepada Nana, ya udah makanan itu bawa aja untuk dimakan sama papa kamu, kata para buana sambil dia juga berdiri. Langsung dia juga mau pergi. Pas mau pergi di sini di depan pintu ketemu sama Ika. Juga para buana juga aja sama Nana juga nanya kepada si Ika, kamu dari mana Ika, kata para buana. Saya sudah membeli vitamin untuk Neratu, kata si Ika. Lalu sini Nana sangat curiga kepada si Ika, dan Nana juga ngomong kepada Bu Para, mama duluan aja, saya mau bicara dulu sama Ika, kata Nana kepada Bu Para. Lalu Bu Para juga langsung pergi duluan, dan si Ika juga dibawa dari tempat itu. Dan di sini Nana juga ngomong kepada si Ika. Lalu Nana juga menanyakan kepada si Ika bahwa dia pernah jalan-jalan ke Karawang. Di sini juga si Ika juga sudah didesak oleh Nana, dia juga sudah panik mendengar omongannya Nana. Dia terus juga dia ngomong kepada Nana, maaf Nana, saya harus buru-buru ke kamar Neratu untuk mengasihkan vitamin kepada Neratu, kata si Ika kepada Nana sambil dia juga pergi. Pas si Ika di sini dia sudah tidak bisa menjawab dan pergi. Nana juga semakin curiga bahwa dalang dari semua ini yang menjual tanah itu adalah Ika. Dia juga langsung tidak banyak basa-basi, dia akan meminta bantuan kepada Perisai Dewa. Lalu Nana juga dia mengambil HP dan langsung menelepon Lucky. Dia juga mengatakan semuanya kepada Lucky, dan Lucky juga akan berangkat ke Karawang untuk mencari tahu siapa yang telah menjual tanahnya Neratu. Di sini Lucky sudah menerima telepon dan dia juga sudah mau berangkat ke Karawang. Di sisi lain si Nurul Tunjung si Ika yang mendengarkan omongannya Nana, dia juga tambah panik. Lalu pas Nana sudah pergi, di sini dia juga gak lama kemudian dia mendengar dan melihat Silipia yang lagi ngobrol sama detektif. Dia juga tambah panik, dan dalam batinnya si Ika juga dia ngomong, kalau saya ketahuan ini sudah bahaya, bagaimana ini, kata si Ika dalam batinnya. Lalu Silipia juga tidak sadar bahwa si Ika mendengarkan pembicaraan dia. Lalu si Ika juga gak lama kemudian sudah mendengarkan pembicaraan Silipia. Dia juga langsung pergi dari tempat itu. Dia tidak mau di penjara lagi.
Nah itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 13 Agustus 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BSI semoga diberi kesehatan, dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1, amin. Dan juga sebelum pamit bagi dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimbarelo, Lobati Soledat, dan Mimin Tersebut. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun anda berada. Terima kasih.